Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mini head-dog business visualization. Di sini saya sebagai Muhammad Jahran, ada Liam Ragnaldium dan Elvandira Khalifa Gibran. Oke, selanjutnya ada discussion topik. Yang pertama ada background, yang kedua ada financial planning, yang ketiga ada consumer analysis dan STP, dan yang keempat ada service. Oke, selanjutnya ada background. Seiring dengan berkembangnya minat dan hobi setiap elemen masyarakat, kami berencana mengembangkan hobi yang sebenarnya sudah banyak diminati masyarakat, yaitu berternak lanak mini. Terbukti hobi berkumpulan ini sudah tersebar luas di berbagai daerah, yang kemudian mereka mewujudkan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, bahkan sudah banyak anggota yang bergabung di sana. Ada mini hedgehog cage. Ini untuk kandang kecil landak mininya. Kandang landak mini ini sebaiknya berukuran luas dan punya wahana bermain, serta rumah yang ramah-ramah sebagai tempat mereka beristirahat. Serta sebaiknya menggunakan serbuk gergaji untuk tidur landak mini dan menyaring kotoran landak mini itu sendiri. Selanjutnya ada kesehatan untuk landak mininya. Yang pertama, makanan landak mini berupa protein seperti ulat kering, buah dan sayur untuk vitamin dan biji-bijian untuk serat. Lalu yang kedua, kebersihan harus diperhatikan, terutama kondisi kandang yang harus dibersihkan secara berkala, dan kebersihan landak mini seperti kukunya harus selalu diperhatikan. Yang ketiga ada seudus, serbuk harus rajin diganti setiap minggunya agar tidak berbau dan mengganggu kenyamanan landak mini. Yang keempat, stres lingkungan pada landak mini juga harus diperhatikan. Jika duri landak mini rontok, berarti landak mini mengalami stres lingkungan, kekurangan nutrisi, atau mengalami infeksi luka. Selanjutnya ada breeding. Yang pertama, masa kawin landak mini biasanya berumur 6-12 bulan dan ciri khas betinanya adalah perutnya yang mengeras. Yang kedua, masa kehamilan landak mini sekitar 33-50 hari dan dapat menghasilkan hingga 4 ekor bayi landak mini. Lalu selanjutnya ada induk landak mini akan menyusui anaknya selama 1,5 bulan biasanya. Mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan dan akan lebih agresif untuk melindungi anak-anaknya. Lalu yang terakhir, landak mini yang baru lahir masih buta selama 36 jam dan mulai menumbuhkan duri kecilnya. Selanjutnya ini bisnis projection kita. Yang sebelah kiri atas itu adalah kandang landak mini yang berukuran besar. Selanjutnya yang kedua, sebelah kanan ada anakan bayi landak mini yang baru lahir. Itu sekitar 4-5 ekor per indukan. Lalu selanjutnya ada makanan dan serbuk gergaji yang tadi saya sebutkan. Serbuk gergaji itu untuk tidurnya. Lalu yang terakhir ada landak mini dewasa yang sudah bisa dihitung sehat dan dikatakan baik. Lalu selanjutnya ada finance planning. Perhitungan ini adalah keuntungan dari satu barang per produk dikali barang terjual untuk perhitungan per bulan dari bisnis. Yang pertama adalah modal awal. Di modal awal ini kita mengeluarkan sebuah kos untuk pembelian landak mini, lalu kandang, supply equipment, dan juga makanan. Yang kedua ada proyeksi pendapatan, di mana pendapatan dari bisnis kita adalah hasil dari penjualan landak mini, lalu penjualan makanan, lalu keuntungan dari hasil penjualan kandang, dan juga penjualan vitamin. Lalu yang ketiga adalah proyeksi pengeluaran, yang dimana proyeksi pengeluaran tersebut adalah hasil dari operating cost, marketing cost, dan juga beban lain-lainnya. Lalu yang keempat ada manajemen keuangan, yaitu adalah pembagian dari owner equity, online, pinjaman online, investor, dan juga partner. Lalu selanjutnya adalah consumer behavior analysis, STP atau segmenting, targeting, positioningnya. Marketing segmenting yang kita lakukan adalah yang pertama untuk penghobi hewan eksotis, yang dimana konsumen di segmen ini tertarik dengan hewan unik atau eksotik yang berbeda dengan hewan peliharaan konvensional. Lalu yang kedua, penghuni apartemen atau ruang yang terbatas.
Landak mini ini menarik perhatian konsumen yang tinggal di lahan yang terbatas karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Lalu yang ketiga ada generasi muda dan penggemar sosial media. Generasi muda yang aktif di media sosial media seringkali tertarik dengan pemeliharaan landak mini ini karena dianggap instagramable atau juga fotogenik. Ada purchase motivation, di mana motivasi masyarakat untuk memiliki landak mini ini sangat bervariasi atau bermacam-macam, mulai dari keinginan akan hewan peliharaan yang unik dan menggemaskan hingga kebutuhan akan teman yang mudah untuk perawatannya. Ukurannya yang kecil dan sifatnya yang menyendiri menjadikannya ideal bagi mereka yang tinggal di ruang yang terbatas atau dengan gaya hidup yang sibuk. Selain itu, kepemilikan landak seringkali dipandang sebagai cara untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Beberapa orang juga memandang landak sebagai barang koleksi atau bahkan simbol status. Untuk menarik calon pembeli, penting untuk menonjolkan karakteristik unik si landak, menyederhanakan persyaratan perawatannya, dan membina komunitas penggemar landak dengan memahami motivasi pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif dapat dikembangkan untuk mendongkrak penjualan. Lalu selanjutnya ada tren dan influence factor. Untuk trends, landak mengalami lonjakan popularitas sebagai hewan peliharaan. Lalu selanjutnya ada trends dan influence factor, di mana untuk trends tersendiri adalah landak mengalami lonjakan popularitas sebagai hewan peliharaan karena penampilan yang unik dan menggemaskan, memiliki duri yang lembut dan utuh dan yang kompak, perawatan yang relatif mudah meski memerlukan perhatian menambah daya tariknya. Sebagai makhluk nokturnal dan menyendiri, landak tumbuh subur di lingkungan rumah tanpa menuntut interaksi sosial yang berlebihan. Faktor-faktor ini menjadikan mereka pilihan yang menarik bagi pecinta hewan pemelihara yang mencari teman yang unik dan mudah perawatannya. Lalu yang terakhir ada influence factor. Keberhasilan suatu usaha peternak landak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri seperti kualitas bibit, keterampilan peternak, dan ketersediaan modal sangatlah penting. Lalu di faktor eksternalnya seperti permintaan pasar, persaingan, peraturan pemerintah, dan kondisi perekonomian juga berperan penting. Memahami faktor-faktor ini memungkinkan para peternak untuk mengantisipasi resiko, mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, dan beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar. Dengan demikian, para peternak dapat meningkatkan peluang keberhasilan usahanya dan meraih keuntungan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Landak mini berbagai jenis landak mini dengan warna berbeda-beda dan ukuran. Yang terus ada aksesoris, kandang roda hamster, makanan khusus, bak mandi, dan perlengkapan lainnya. Terus ada paket lengkap terdiri dari landak mini, kandang, dan basic peralatan. Terus yang terakhir ada jasa konsultasi, memberikan informasi dan tips merawat landak mini. Terus ada harga landak sesuaikan dengan jenis, umur, dan kelangkaan landak. Terus ada harga aksesoris, menawarkan berbagai pilihan harga untuk mengakomodasi berbagai anggaran. Terus ada paket hemat, memberikan diskon untuk pembelian paket lengkap. Terus ada promosi, memberikan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah atau harga tertentu. Terus ada tempat kita menyediakan di beberapa tempat. Yang pertama ada di pet store, jual langsung di toko hewan peliharaan, di toko online, membuat toko online atau menjual melalui pasar. Terus ada pameran hewan, berpartisipasi dalam pameran hewan untuk memperkenalkan mini landak. Terus ada di media sosial, menjualan melalui akun media sosial. Terus ada di people, layanan pelanggan, pastikan karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang landak dan dapat memberikan pelayanan yang baik. Terus ada peternak, bekerja sama dengan peternak terpercaya untuk mendapatkan pasakan yang sehat. Terus ada komunitas,
Pecinta landak, bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas komunitas Anda. Bisa ada proses pemesanan mudah dan cepat baik online maupun offline. Bisa ada pengiriman aman dan cepat dengan kemasan yang baik. Ada pengembalian, kebijakan pengembalian tersedia jika ada masalah pada produk. Terus ada garansi kesehatan, memberikan jaminan kesehatan bagi landak yang dijual. Terus di sini ada physical evidence. Yang pertama ada chase, dark theft dan functional kit designs. Terus di sini ada packagingnya. Jadi kita memakai packaging yang pokoknya untuk menjaga landak itu akan tetap hidup atau bagus. Terus ada health certificate. Di sini ada health certificate is available for its hedgehog. Terus ada promosi media sosial. Gunakan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menampilkan tampilan yang menarik, foto dan video tentang landak mini. Terus ada blog. Membuat blog untuk berbagai informasi tentang perawatan landak. Terus ada influencer. Berkolaborasi dengan influencer penyayang binatang untuk mempromosikan produk Anda. Terus ada pemasaran Gmail. Kirim buletin Gmail ke pelanggan setia. Terus ada mengadakan kontes foto atau video dengan hadiah yang menarik. Oke, selanjutnya ada service. Dalam service atau pelayanan untuk bisnis landak mini, kita juga akan menempatkan orang yang mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu kita akan membuat seperti kupon loyalitas untuk setiap pembelian dengan menerapkan minimal pembelian. Yang kedua, menyiapkan paket pembelian untuk pembelian makanan vitamin C. Dan yang terakhir, ada perawatan dan penitipan landak mini. Terus ada conclusion. Dalam memelihara ternak makhluk hidup, kita harus memperhatikan banyak aspek, sama seperti menjaga diri kita sebagai manusia. Landak mini juga harus memperhatikan lingkungan, makanan, kesehatan, dan juga reproduksinya. Hewan ini merupakan mamalia, di mana mamalia mempunyai perasaan dan karakter seperti manusia. Oleh karena itu, kita harus memahami ternak kita seperti kita memahami diri kita sendiri atau orang lain. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.